Ini buat di YouTube, jadi berkat lebih banyak lagi. Jadi banyak orang yang bisa mendengarkan firman Tuhan. Baik, mari kita membuka karena ini suasana Natal, menjelang Natal juga. Kita buka Alkitab kita, tadi puji-pujian juga sudah Natal. Mari kita buka ayat yang tidak asing lagi dalam Injil Lukas pasal 2. Injil Lukas pasal yang kedua. Ayat yang ke-14, ini sudah sangat familiar sekali tiap Natal. Mari kita baca bersama. Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-14. Kita baca 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, bahwa ini sudah sangat sering kita dengar, bahkan ada nyanyiannya. Kemuliaan bagi Allah tempat yang maha tinggi. Jadi kedatangan malaikat berdiri di antara langit dan bumi. Kepada para gembala ditampakkanlah kemuliaan itu, untuk membedakan bahwa ini benar malaikat Tuhan. Apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan dimulai dengan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jadi selalu ketika malaikat datang, pujiannya kepada Allah untuk membedakan dirinya dengan Allah itu sendiri. Karena seringkali manusia itu saking kagumnya dengan kehadiran malaikat yang disembah malaikatnya. Ini sebabnya malaikat perlu pertama kali menyebut tentang kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi, supaya para gembala tahu dia bukan Allah, dia hanya utusan. Nah, samalah kalau pendeta berkhotbah, sekeren apapun dia hanya menyampaikan pesan Allah, bukan dia Allah yang harus dipuja. Karena kadang-kadang ya pendeta, gembala akhirnya jadi kultus ya, dikultuskan. Apa yang dikatakan itu seolah-olah dia itu Allah, sehingga jadi terlalu ini ya. Ya itulah yang kita saksikan juga hari-hari ini. Begitu banyaknya hamba Tuhan yang akhirnya sudah sama seperti Tuhan. Tapi kita selalu sadar bahwa setiap kita berada di tempat ini, di mana saja kita berada, kemuliaan itu hanya bagi Allah. Ya. Dikatakan, dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bahwa damai sejahtera itu ada karena adanya Allah. Di tempat yang maha tinggi menunjukkan keberadaan Allah sebagai pribadi yang paling berkuasa. Bumi adanya di bawah, sorga adanya di atas. Allah ada di atas, manusia ada di bawah. Menunjukkan jelas bahwa posisi kita manusia adalah sebagai penyembah, bukan yang disembah. Sebagai pemuja dan pemuji, bukan yang dipuja dan dipuji. Jadi setiap Natal kita memperingati siapa Yesus itu adalah pribadi yang kita sembah, yang kita puja, kita puji. Manusia mendapatkan apa yang dari Allah karena dia telah berkenan kepada kita. Perkenanannya apa? Damai sejahtera. Itu berarti tadinya tidak ada damai di bumi sebelum Allah yang maha tinggi menyatakan dirinya. Damai itu ada berarti sebelumnya tidak ada damai. Posisi manusia tidak mendapat damai karena berada pada zona perang. Istilah-istilah Timur Tengah ini sebetulnya sampai sekarang kan masih terjadi. Mereka selalu mengatakan shalom atau assalamualaikum. Itu adalah sebuah doa, sebuah harapan akan terjadinya damai di tanah mereka yang sampai hari ini sulit sekali terjadi. Shalom itu atau Irene itu, damai sejahtera hanya terjadi kalau nggak ada perang. Lihat aja Timur Tengah kondisinya. Sulit sekali mereka berdamai. Dan tidak mungkin ada damai selama ada permusuhan antara manusia dengan Allah. Saya katakan antara manusia dengan Allah karena Allah pada dasarnya tidak pernah memusuhi kita. Manusialah yang memusuhi Allah.
Manusialah yang menolak Allah. Manusialah yang akhirnya kehilangan damai itu. Bukan Allah. Manusia akan lenyap, tapi Tuhan akan selalu ada. Itu sebabnya kita yang butuh Dia. Kita butuh damai. Damai sejahtera. Bukan hanya damai, bukan hanya hubungan yang dipulihkan dengan Allah di tempat yang maha tinggi dari bawah ke atas. Tapi inisiatifnya itu dari atas ke bawah. Yang butuh damai, kita yang dari bawah untuk ke atas. Tapi nggak mungkin kita naik. Karena nggak ada manusia berdosa yang bisa naik ke sorga. Kalau bukan sorga yang turun menemui manusia. Makanya kemustahilan itu ada damai. Kecuali Allah sendiri yang menawarkan perdamaian itu. Nggak terjadi sekarang. Sulit kan? Yang terjadi di Israel dan Palestina sekarang. Antara Israel dan Hamas lah katanya. Ya udah, lu ngalah lah. Enggak, lu yang ngalah. Gencatan senjata. Tapi masih perang-perangan juga, tetap aja bunuh-bunuhan. Nggak ada yang mau mengalah. Mau ada damai, tapi nggak ada yang mau mengalah. Tapi Allah kita Allah yang luar biasa. Yang salah kita, yang melawan Dia adalah kita, yang menyerang Dia adalah kita manusia, tapi yang gencatan senjata tawarannya dari pihak sorga, bukan dari bumi. Ya boleh, gencatan senjata yang inisiasi siapa? Sorga yang menawarkan perdamaian. Dan pendamaian itu hanya terjadi jika Allah yang harus datang. Maka sejahteralah manusia di bumi. Kalau sudah damai dengan Allah, maka kesejahteraan itu juga mengikuti. Kesejahteraan itu kesejahteraan secara holistik. Dalam salvation, dalam keselamatan Allah itu bukan hanya tentang kita dapat yang kekal, yang hidup yang kekal, tetapi kita juga mendapatkan kesejahteraan secara fisik, secara jasmani juga. Jadi, jangan berpikir kalau ikut Tuhan Yesus, bahwa kita sudah aman untuk hidup yang kekal, lalu kok saya menderita terus kan, kok susah gitu. Kok kayaknya berat banget hidup ini gitu. Karena kita yang merasa itu berat. Padahal Yesus mengatakan, kamu yang berbeban berat, letih lesu, datang kepadaku. Lah kita sudah datang belum? Sudah kan? Maka kepadamu apa? Mendapatkan apa? Damai dan kelegaan. Memang ada pikulan, kata Yesus, pikulah kuk. Tapi kukku itu adalah ringan dan enak. Yang bikin gak enak dan berat kita sendiri. Artinya kita punya tanggung jawab dalam hal iman kepada Kristus. Ada memang karunia penderitaan, tapi itu yang sanggup kita tanggung. Sebab pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Yang bisa kamu tanggung. Yang tidak bisa kita tanggung, itulah tanggungan salib Kristus. Jadi kenapa kita terlalu memberat-beratkan, membesar-besarkan masalah? Padahal yang ada pada kita adalah sesuatu yang bisa kita tanggung. Jadi jangan mau pikul salib Yesus. Pikulah salib kita. Karena pikul salib Yesus kemustahilan, nggak mungkin sanggup kita tanggung. Ya kan? Banyak orang Kristen, ya inilah salib saya. Salib yang mana, bro? Salib Yesus. Enak aja lu. Nggak bisa lu pikul salib Yesus. Salib Yesus adalah tanggungannya. Salib kita, tanggungan kita. Itu pun dia sertai dengan kekuatannya. Sebab di 1 Korintus 10 ayat 13 itu kan dilanjutin lagi. Sebab Allah itu setia. Dia memberikan kepadamu jalan keluar. Jadi udah ringan, enak. Kalau nggak enak, kalau agak berat, dia kasih solusi. Ringan lagi, enak lagi. Itu damai sejahtera. Damai sejahtera di bumi. Roma 5 ayat 1 mengatakan jelas bahwa kita sudah mengalami damai sejahtera ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Tapi manusia di bumi ini nggak percaya-percaya. Pakai kalung salibnya gede, tapi menjalaninya nggak sesuai dengan kalung yang dia pakai. Karena dia berpikir hidup ini adalah salib tanpa akhir. Padahal salib itu puncaknya di Golgota, bukan dipikuli terus. Penyangkalan diri harus berpuncak pada Golgota.
pada salib Kristus. Artinya kita mati terhadap diri sendiri, sehingga kemuliaan bagi Allah tempat yang maha tinggi, itulah yang kita hidupi. Kita hidup dalam kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah sudah hilang ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Roma 3:23. Ya kan? Tapi kematian Kristus dan kebangkitannya telah mengembalikan kemuliaan itu. Tapi kok kita rasanya orang hina terus? Rendah hati boleh, tapi jangan rendah diri dong. Kita punya status khusus loh. Status istimewa. Anak-anak Allah. Loh, anak Allah. Tapi kita selalu merasa kok hidup ini kok kayaknya kita bukan anak Allah gitu. Kok kayaknya Allah nggak peduli. Kok sepertinya Allah kok jauh banget. Anak macam apa yang punya pemikiran negatif begitu? Anak yang sulung. Dalam perumpamaan tentang dua anak, yang bungsu nakal, yang sulung setia. Tapi ketika si bungsu dipulihkan statusnya oleh bapaknya, kan dipulihkan. Udah bandel, jauh dari bapaknya, tapi ketika dia sadar, kembali ke rumah bapaknya, si bungsu diterima dan dipulihkan statusnya. Kamu tetap anak. Si sulung yang bilang, kok enak banget ya, kok dia begini, begitu, kok dia diadain pesta, kok saya enggak, kok begini, begitu. Kata bapaknya, loh, lu kan anak gua, lu pewaris. Kok lu merasa seperti orang luar? Kenapa? Karena anak sulung mentalitasnya mentalitas hamba doang. Dia tidak pernah merasa dia adalah anak. Kita punya dua status ganda. Kita punya status ganda. Sebagai anak Allah dan hamba Allah. Anak Allah itu bicara tentang hak waris. Hamba Allah itu menunjukkan status kita dalam melakukan sebagai hamba yang taat dalam fungsi. Kita pewaris, tapi kita harus berfungsi. Anak yang sulung berfungsi doang, kerja keras. Tapi karena gaulnya sama para hamba terus, mentalitasnya mentalitas hamba doang. Dia lupa dia anak, dia pikir dia setara dengan para hamba. Dia ini sama dengan para hamba yang nggak punya hak apa-apa. Itulah gambaran Israel. Anak yang bungsu adalah bangsa-bangsa non-Israel, non-Yahudi. Kita semua. Jadi kita semua yang sudah terima Tuhan Yesus, status kita anak Allah, status kita hamba Allah, pewaris dan pelaksana. Kadang-kadang kita berpikir begitu, aduh, kok Tuhan jauh, kok Tuhan gak dengerin saya, kok sepertinya hidup ini saya sendirian. Lah, anaknya kelamaan tinggal di ladang, lupa pulang. Harusnya kan ada rumahnya, ada bapaknya di situ. Kadang-kadang kita lupa persekutuan kita dengan Allah. Terlalu dia di tempat yang maha tinggi, jadi kita susah banget ketemu. Padahal kelahiran Yesus, kedatangan Yesus, kematian Yesus telah merobek tirai di bait Allah, supaya setiap kita dapat menghampiri Bapa di sorga. Gak perlu kita naik ke sorga, cukup di tempat di mana kita berada dengan menyebut nama anaknya, Yesus Kristus. Kita sampai ke sorga. Nanti kita ke sorga. Tapi sebetulnya setiap saat, setiap kita memanggil nama Yesus, setiap kita berdoa dalam nama Yesus, kitanya udah nyampe sorga. Haleluya. Ada yang nggak percaya? Jadi kita selamanya berdoa, siapa yang jawab dong kalau nggak dari sorga? Iya kan? Karena kita terlalu lama, terlalu sulit berpikir. Seolah-olah Tuhan terlalu jauh. Yesus sudah mendekatkan Allah dengan kita tak terbatas. Kita cukup menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Ya, kita nggak perlu tangga, kita nggak perlu pesawat ulang-alik untuk naik ke sorga. Dari tempat di mana kita berada, tadi pada saat kita memuji memuliakan Tuhan, kita sudah menyatakan kemuliaan bagi Allah tempat yang maha tinggi. Maka harusnya kita meyakini kita sudah menerima yang namanya damai sejahtera di bumi. Kita bukan baru akan diperkenan kalau kita melakukan, tapi kita sudah diperkenan karena iman. Lo tadi nyanyi ada yang nggak dengan iman nggak?
Bukan tepuk tangan kita yang membuat Allah berkenan. Tapi waktu kita datang, kita berarti meyakini Tuhan Yesus hadir. Itu satu. Kedua, waktu kita memuji, kita berarti percaya bahwa Dia hadir dan layak untuk menerima itu. Ini dari tadi sebenarnya kita sudah mengalami damai sejahteranya. Jangan tunggu nanti berpikir, kalau Tuhan sudah menjamah, kalau khotbah itu nyampe ke saya dan menggetarkan hati saya, baru saya diberkati. Oh, kalau puji-pujiannya menyentuh hati saya berlinang air mata, atau sambil berbahasa roh, baru Tuhan memberkati. No. Karena Ibrani pasal 11 itu, ayat 4 dikatakan, karena iman, Habel diperkenan Tuhan. Karena iman, bukan karena perbuatan. Maksudnya penerimaan Allah itu bukan karena kita telah berbuat sesuatu, tapi karena kita percaya. Tapi memang ada perbuatan setelah kita percaya, ya perbuatannya perbuatan yang harus berkenan kepada Tuhan dong. Bukan karena kita sudah berkenan kepada Allah, iman, perbuatannya bertentangan dengan iman. Nyolong, ya kan, ngerampok, membunuh orang, ya kan bertentangan. Tapi perbuatan yang menyertai iman, karena iman tanpa perbuatan mati. Nah, pesan di sini dari malaikat Tuhan ada 3. Kalau kita melihat pesan malaikat Tuhan kepada para gembala itu sangat jelas. Ya, kita melihat di ayat 10 dikatakan apa? Kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan yang besar untuk segala bangsa. Pesan pertama malaikat apa? Bahwa kelahiran Yesus adalah berita kesukaan bagi segala bangsa. Dan dia memulainya apa? Jangan takut. Karena manusia, waktu para gembala melihat malaikat itu, tentu ada rasa takut. Manusia berdosa bertemu dengan sosok ilahi, itu ada rasa takut. Itu baru malaikatnya doang, gimana ketemu Tuhannya? Tapi malaikat berkata, jangan takut. Jangan takut. Karena ketakutan adalah produk pertama dari dosa. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, hal pertama yang mereka rasakan adalah takut ketemu Tuhan. Makanya sembunyi. Timotius mengatakan bahwa dalam kasih tidak ada ketakutan. Artinya rasa takut itu manusiawi. Tetapi di sini yang ingin malaikat sampaikan bahwa ketika kita mendengar nama Yesus yang diberitakan itu, berarti di situ ya, dalam nama itu ada kesukaan besar. Kesukaan besar. Karena kalau teks Yunaninya itu bukan segera memberitakan, tapi situ aku menyampaikan kabar baik bagimu. Jadi nama Yesus yang lahir itu adalah kabar baik bagi dunia, bukan hanya bagi Israel, tapi bagi seluruh dunia, bagi seluruh bangsa. Kesukaan besar. Kesukaan kita seringkali hanya dipengaruhi oleh satu situasi dan kondisi. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang baik, kita bersuka. Ya, bisnis kita lancar, bisnis kita untung, kita bersuka cita. Ada kesukaan besar, maka diadakan syukuran. Ada nggak orang bikin syukuran karena gagal? Pak Gembala, minggu depan saya mau bikin syukuran. Oh, syukuran apa? Saya nggak lulus kuliah. Adanya lulus kuliah. Saya mau bikin syukuran Pak Gembala. Ibu Gembala juga datang ya. Oh, syukuran apa? Saya di PHK Pak kemarin. Ada? Kesukaan itu karena nama Yesus akan datang ke dalam dunia. Pada waktu itu baru akan datang. Tapi pada saat sesungguhnya diberitakan telah datang. Oke? Yesus telah lahir.
nama Yesus sudah kita terima, itu berarti kesukaan besar itu sudah melekat paten dalam hidup kita. Udah paten, berarti kesukaan besar itu harusnya terus-menerus juga ada pada kita, apapun situasi dan kondisi hidup kita. Kita nggak hanya merayakan Natal setiap tahun, kita nggak hanya bersuka setiap tahun, karena ada baju baru, sepatu baru, karena kita punya sesuatu yang baru. Kalau Natal kita bersuka cita. Ini saya jas nggak baru, dari gembala soalnya. Sepatu saya nggak baru, udah berapa tahun, dari Jemaat Antioquia. No problem, tidak mengurangi sukacita saya tuh. Gitu. Lihat istri, sukacita nggak? Lihat suami, masa harus ada istri baru dulu bersukacita? Kan enggak, ada suami baru bersukacita, enggak dong. Ya kan, lihat nih stoknya lama gitu, udah puluhan tahun gitu kan. Lihat langsing, sekarang udah nggak langsing, dulu ganteng, kok sekarang udah sedikit licin kepalanya gitu kan. Tapi apakah itu mengurangi sukacita kita bahwa Allah telah mengaruniakan istri, suami, dan anak-anak kita ada sampai hari ini karena nama Yesus itu? Loh, kenapa nama Yesus? Loh, bukankah kita diberkati dalam nama Yesus waktu menikah? Bukankah anak kita lahir kita berkati dalam nama Yesus? Masa nggak sukacita? Saya tinggal tadi gue ngobrol di mobil, kita di kontrakan udah lama juga ya. Udah 9 tahun. Iya, 9 tahun nggak terasa. Di kontrakan. Ya, kontrakan masih bagus lah. Kontrakan itu kan masih gambarannya bagus. Saya sederhanakan, petakan. Lebih clear. Kontrakannya petakan. Kalau kontrakan kan bisa di klaster, bisa di mana kan? Kontrakan juga. Petakan. Petakan 3 petak. Kamarnya di tengah. Dari anak kami masih kecil-kecil, sekarang udah gede-gede. Udah SMA kelas 2 dan kelas 5 SD. Keluarga semakin membesar, termasuk saya dan istri semakin melebar. Ruangan kamarnya tetap begitu. Artinya apa? Ruangannya semakin sempit. Tapi Bapak Ibu percaya bahwa saya justru sangat bersuka cita. Kalau malam hari saya duduk, saya lihatin mereka tidur, istri, anak-anak udah tidur, ya posisi tidurnya pokoknya bermacam-macam kan, bervariasi. Ada yang lurus, ada yang begini, ada yang begini, ya, macam-macam. Dan saya sangat bersuka cita. Kenapa? Karena saya telah menerima damai sejahtera itu. Damai sejahtera bukan karena saya punya kamar atau rumah yang bagus, tapi saya bersuka cita karena Tuhan telah menganugerahkan kepada saya bertahun-tahun ini. Sejak saya kenal Tuhan dan saya melayani Dia, sukacita saya ternyata adalah di depan mata saya, bukan apa yang di kantong saya. Bapak Ibu percaya pada waktu pandemi, ya, saya pernah dengan keluarga 1 minggu hanya punya duit di kantong 15.000. 15.000. 1 hari aja mungkin nggak? Cukup nggak 1 hari 15.000? Jakarta. 1 minggu. Masuk akal? Enggak. Tapi apakah kami ketakutan, panik, lalu mulai telepon sana sini? No! Karena damai sejahtera itu bukan karena perasaan. Jangan takut. Karena manusia seringkali dikuasai oleh rasa takut yang dari dalam. Rasa takut, apa yang dia rasakan, itulah yang mempengaruhi hidupnya. Damai sejahtera itu bukan soal perasaan. Itu sebabnya kadang-kadang kita, aduh saya kok nggak bisa melayani, kenapa kok saya nggak damai, lagi nggak sejahtera. Itu berarti kita menyamakan damai sejahtera Allah hanya setara dengan perasaan kita yang nggak jelas. Damai sejahtera itu jelas dari Allah yang tidak mungkin terpengaruh oleh apapun. Karena damai sejahtera itu, kata Paulus, melampaui segala akal, yang menguasai hati dan pikiranmu dalam Kristus. Artinya apa? Rasa takut, galau, kecewa, dan segala macam itu berada di zona hati dan pikiran. Dan damai sejahtera melampaui itu.
Itu berarti tanggungan Allah lebih besar daripada masalah kita. Tanggungan berkat damai sejahtera lebih daripada apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan. Tapi kadang-kadang kan kita lebay banget gitu. Karena kita mengukurnya selalu dengan perasaan, dengan cara berpikir kita. Padahal damai yang Allah berikan dalam nama yang ajaib itu memberi kesukaan besar. Kesukaan di sini bukanlah kesukaan yang dari dalam diri kita, tapi dari hati Allah. Sebab itulah sukacita disebut oleh Paulus adalah buah roh. Buah roh berarti bukan karena kitanya. Karena Allah yang mengaruniakan sukacita itu kepada kita. Dan sukacita itu ada pada kita karena kita percaya kepada Dia. Dan bagaimana kita percaya kepada Dia? Karena ada firman yang datang. Yesus itulah sang firman yang datang membawa damai sejahteranya. Jadi makanya kenapa saya nggak khawatir walaupun 15.000 di kantong 1 minggu. Anehnya nggak habis-habis juga 15.000, memang nggak gerak-gerak. Karena Tuhan mengirimkan berkatnya dengan cara-cara yang ajaib. Sehingga 15.000 tapi nggak habis. Gitu. Tuhan nggak kirim duit, tapi apa yang kami perlukan tercukupi 1 minggu itu. Ya kenapa nggak duit? Kenapa cuman apa yang kita butuhkan di rumah? Uang pandemi nggak kemana-mana. Ya Tuhan kasih sesuai kebutuhan, kan cuma makan minum di situ. Itulah kebutuhan kita kan. Saya nggak kemana-mana, jadi situlah. Damai sejahtera. Ingat, ada sejahtera, bukan cuma damainya. Jadi saya nggak takut. Kenapa? Karena saya ada di dalam firman-Nya, ada di dalam Dia, ada dalam Kristus, sang firman itu. Firman sudah datang. Ketika Allah berfirman, di tengah kegelapan penciptaan dunia itu masih gelap gulita menguasai samudera raya. Kemudian Allah berfirman, jadilah terang. Maka terang itu jadi, artinya kegelapan tidak bisa mencegah firman. Ketika terang jadi, gelap menyingkir. Gelap otomatis tersingkir. Ketika kita ada dalam firman-Nya, maka masalah apapun, kegelapan apapun yang sedang menguasai hati dan pikiran kita harusnya minggir. Kalau nggak minggir, itu karena kita kurang percaya. Baca, dengar, tapi kita masih mikirin. Makanya kan Paulus berkata di situ dalam Filipi pasal 4 itu, jangan kamu khawatir, tapi nyatakanlah segala problematikamu, begitulah sederhananya, dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Maka damai Allah, damai sejahtera Allah menguasai hati pikiranmu. Lalu dilanjutkan apa? Daripada mikir-mikir yang aneh-aneh, pikirkanlah semua yang baik, semua yang mulia, semua yang kudus. Pikirkan itu aja. Artinya pikirkan yang dari Allah. Karena masalah itu yang ada di bumi, yang dari kitanya. Nggak bisa kita pikul, maka kita serahkan kepada Dia. Dengan cara kita memikirkan Dia saja. Haleluya. Nama Yesus itu yang dikaruniakan kesukaan besar. Berita, kabar baik. Yang kedua, beritanya di situ di ayat 11 dikatakan apa? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias, Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa yang kedua ini, kelahiran Yesus adalah penggenapan janji Tuhan kepada manusia. Penggenapan janji. Kita seringkali kan kadang-kadang orang Kristen ini suka mengklaim-klaim janji. Aku klaim janji Tuhan, aku klaim. Apa yang diklaim? Janji Tuhan yang terbaik adalah Yesus itu sendiri. Kita sudah punya Yesus. Kita punya Sang Firman. Sang Firman Yesus Kristus kan yang memberi janjinya. Itulah yang tertulis di Alkitab kita. Jadi kita cukup percaya kepada Dia dan melakukan apa yang Dia suruh. Gak usah diklaim. Janjinya udah datang. Janji mengenai nanti kedatangan yang kedua belum terjadi. Tapi dalam keseharian kita nggak usah klaim janjinya.
kita percaya janjinya dan lakukan apa yang dia suruh, maka pasti terjadi mujizat dalam hidup kita. Kita klaim mengharapkan mujizat tapi nggak melaksanakan, ya nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Tapi di sini kan dikatakan dia lahir. Di sini kalau kita melihat ya, ada 4 gelar Yesus di situ. Juru Selamat, Mesias, Tuhan, dan di situ kota Daud sebetulnya menunjuk pada gelar yang satunya, anak Daud. Di pasal 2 ini, di ayat yang keempat. Mereka pergi ke Betlehem karena untuk memenuhi nubuat Tuhan. Daud dari Betlehem. Oke, Yusuf keturunan Daud. Mesias harus dari keturunan Daud. Jadi Yesus memenuhi syarat apa yang diharapkan oleh orang Yahudi, oleh orang Israel. Bahwa Mesias itu adalah juru selamat, Mesias itu keturunan Daud, dan Mesias itu adalah Tuhan. Jadi Bapak Ibu, bahwa Mesias itu kan bahasa Ibrani, bahasa Yunani-nya Kristus. Bahwa Kristus adalah Tuhan itu udah konsep Yahudi. Tapi herannya mereka menolak ketika Kristus dinyatakan dalam rupa manusia. Padahal dalam teologi Yudaisme, Kristus itu memang harus jadi manusia. Karena dia akan bertahta jadi raja. Tapi pemahaman mereka, Kristus adalah raja secara politik, menguasai geografis. Padahal di sini Kristus sang raja, kalau kita membaca di pasal 1 mulai 26 sampai 38, Gabriel mengatakan kepada Maria bahwa yang di kandunganmu itu nanti adalah anak Daud. Oke, anak Daud itu pasti menunjuk Mesias. Anak Daud, anak Allah yang maha tinggi. Dia akan dikaruniakan tahta Daud dan akan berkuasa untuk selama-lamanya. Ini dalam pemahaman Indonesia beda. Bagi orang Yahudi, ini sangat jelas, clear. Ingat, Maria itu orang Yahudi. Bahwa apa yang disampaikan oleh Gabriel, itu jelas-jelas mengatakan bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri yang datang. Makanya Maria bilang, kok bagaimana mungkin, kok Allah lahir? Nggak masuk akal. Jadi yang disampaikan oleh malaikat Tuhan itu jelas. Matius membuka Injilnya dengan tulisan apa di ayat 1? Inilah silsilah Yesus Kristus. Yesus Sang Mesias. Anak Daud, anak Abraham. Anak Daud jelas menunjuk pada Kristusnya. Kristus itu anak Daud, anak perjanjian dengan Abraham. Perjanjian itu artinya kata, ini baru pembukaan Matius loh, sudah dinyatakan bahwa apa yang Allah janjikan kepada Abraham itu sudah tergenapi di dalam namanya Yesus Kristus. Jadi penggenapan janji-janji Allah, gak usah yang muluk-muluk lah. Kita sudah menerima janji yang terbesar dan tertinggi itu. Makanya banyak orang Kristen ini seringkali masih pola perjanjian lama. Hanya mengharapkan dulu berkatnya. Ada berkat, maka di situ ada pengakuan, ucapan syukur. Apa yang diberi oleh Allah, itu yang diucapkan syukur doang. Tapi padahal sesungguhnya kehadiran Allah itu sendiri. Keberadaan Allah itu sendirilah, bukan sekedar janji. Tapi sang pembuat janji, mana lebih kuat? Janji atau pembuat janji? Pembuat janji. Sang firman Yesus Kristus, dia yang berjanji dan sekarang dia telah menggenapi, bukan melalui perantara lain, dia sendiri sang janji, sang pemegang janji yang datang untuk memenuhi janjinya. Lebih kuat. Makanya saya tuh ketika menyadari kebenaran ini, saya nggak perlu banyak tuntutan kepada dia. Kebanyakan apa? Ucapan syukur doang. Karena saya telah menerima janji itu. Bukan setahun sekali loh. Setiap waktu. Kalau sang pembuat janji sudah ada pada kita, maka janji apa lagi yang mesti kita tuntut-tuntut? Yang dituntut apa? Janji perjanjian lama lagi. Aduh, capek. Maka coba baca perjanjian baru. Ada nggak janji-janji jaminan seperti perjanjian lama? Kamu akan dijadikan kaya, kamu akan diangkat naik bukan turun. Kamu ada nggak begitu? Kenapa?
Karena itu jadi nggak penting. Karena janji itu hanya janji yang tidak akan membawa orang pada kekekalan. Tapi penggenapan janji ketika sang pemberi janji datang sendiri, dia bukan hanya memberi yang dapat dihabiskan dalam waktu yang sementara atau temporer, tapi menerima janji, sang penerima janji akan mendapatkan kehidupan untuk selamanya. Lebih kuat. Lah kalau yang kekal sudah jadi jaminan, masa yang kekal tidak terjamin? Bukankah yang ada diciptakan dari yang tidak kelihatan? Yang kelihatan diciptakan oleh yang tidak kelihatan. Karena iman, kamu mengerti, langit dan bumi, alam semesta, diciptakan oleh firman Allah. Langit dan bumi yang terlihat, diciptakan oleh yang tak terlihat. Oleh firman. Maka ketika kita menerima Yesus dalam iman, bukan hanya sekedar janji, tapi sang pembuat janji. Lah apalagi yang mau kita ragukan? Haleluya. Makanya ketika semakin kita merenungkan, semakin ini bukan tinggi teologinya, tapi pemahaman akan firman. Makanya Yesus berkata, orang yang hatinya baik, ibarat tanah yang baik, dia mendengar firman, dia mengerti. Maka dia akan berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Itulah pemahamannya semakin naik. Makanya semakin kita mengerti, semakin mendengar, semakin mengerti, hanya kita sadar bahwa ternyata yang diberikan oleh Allah bukan janji yang remeh-temeh, tapi janji yang teragung, yaitu kedatangan anaknya sendiri. Pemahamannya harus segitu. Jangan pemahamannya itu kalau kita menabur, padahal itu taburan itu maksudnya Allah, sang penabur, benih itu adalah firman, tanah itu kita. Tapi kita asosiasikannya seringkali adalah kalau saya menabur banyak, saya memberikan persembahan banyak, maka saya akan menuai 100 kali, 60 kali, dan 30 kali. Itu fake gospel. Injil palsu. Tapi sesungguhnya Anda akan menerima, saudara dan saya akan menerima lebih dari apa yang kita pikirkan, yang kita angkakan. 100 kali, 60 kali, 30. Itu ada batasan. Itu angka yang terbatas. Tapi kita di dalam Kristus, kita memperoleh berkat yang tanpa batas. Karena dia melampaui akal. Sang damai sejahtera itu melampaui akal. Damai sejahtera sekali lagi bukan perasaan, karena sesungguhnya damai sejahtera adalah datangnya Yesus Kristus. Loh, bukankah Yesaya 9 ayat 5 mengatakan dia adalah salah satu namanya Raja Damai. Raja Damai Sejahtera, lengkapnya begitu. Sar Shalom. Jadi damai sejahtera yang diberitakan malaikat itu bukan yang perasaan. Makanya Paulus bilang melampaui, karena itu Allah sendiri. Haleluya. Dari 4 gelar ini, fokus malaikat adalah juru selamat. Berita utamanya adalah juru selamat. Seperti yang Gabriel sampaikan kepada Yusuf dalam Matius 1 ayat 21. Bahwa namakan dia Yesus dengan alasan apa? Dengan tujuan apa? Karena dia menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Itu misi utamanya. Nah, kalau sudah beres urusan dosa, maka apa sih yang nggak dia kasih? Loh, dia kan sudah jadi Bapa, makanya sekarang kalau kamu berdoa, berdoalah demikian. Bapa kami dalam sorga. Bapa kami yang di sorga. Loh, di sini sudah menunjukkan bahwa status kita sudah berubah. Bukan anak dunia. Status kita sekarang sudah jadi anak. Waktu kita mengatakan Bapa kami, itu sebuah pernyataan, pengakuan iman bahwa Allah itu adalah Bapa dan kita mengaku kita adalah anak. Kalau udah dalam status ini, apa sih yang Bapak nggak ngasih? Loh, saya Bapak, walaupun dipetakan, anak saya pengen apa, kalau saya punya saya kasih. Saya kasih.
Para bapak tentu mengerti ini, bukan? Ada nggak orang nggak kenal tiba-tiba panggil, Papa, Papa, ke Om Audi gitu kan? Papa, Papa, siapa lu? Pak, bagi duit dong. Loh, siapa lu? Siapa nih? Anak siapa nih? Tahu. Anak siapa? Tapi kalau anak yang datang, Pak, aku mau buka kafe, Pak. Berapa duit? Kan begitu. Itu kan logika sederhana. Bro Alfian, mau kuliah di mana? Kuliah. Itu mahal tuh kuliah. Akan diusahakan. Bapak, loh kita sudah punya jalur khusus itu. Apa yang mau kita ragukan dalam hidup ini? Pesan yang ketiga, di situ malaikat mengatakan, bagian terakhir, di ayat yang ke-12. Nah, inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibedung dan terbaring di dalam palungan. Bahwa anak Allah itulah berupa manusia. Berarti poin yang ketiga, pesan malaikat itu adalah Yesus, kelahiran Yesus adalah bukti Allah menjadi manusia. Inkarnasi. Apa yang tidak mungkin, itu mungkin. Kata Maria, ini kok bagaimana mungkin? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tapi jangan sembarang kutip ayat ini untuk segala situasi kita. Tidak ada yang mustahil bagi Allah dalam konteks bahwa Allah bisa jadi manusia. Bukankah namanya Yesus, kata malaikat Gabriel, adalah Immanuel? Matius 1 ayat 23. Apa sih Immanuel itu? Allah menyertai kita. Apakah Allah menyertai hanya ketika Bapak Ibu dalam keadaan senang, dalam keadaan baik-baik saja? Tidak. Dalam segala situasi. Apakah waktu-waktu tertentu Allah menyertai? Tidak. Dia menyertai setiap waktu. Karena Allah itu kekal, tidak terikat dengan waktu. Kita yang suka ikat-ikat Allah dengan waktu. Kapan kita mau cari Allah? Kalau saya lagi happy. Kalau lagi sejahtera. Loh, justru karena nggak sejahtera cari Allah dong. Kadang-kadang kita mau melayani, mau ibadah aja tunggu kalau hati sejahtera. Jadi tanpa syarat. Karena Allah menjumpai kita tanpa syarat, maka kita pun menjumpai Allah tanpa syarat. Haleluya. Immanuel seringkali dipikir hanya begitu. Allah menyertai kita. Tapi sebetulnya dari teks, dari terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, itu kurang kuat. Karena indikasinya cuma menunjukkan bahwa yang menyertai subjeknya nggak ada di sisi objeknya. Tapi dari kata Ibrani Imanu, El itu Allah, Imanu itu artinya yang menyertai itu secara fisik ikut serta di situ. Nah, makanya ketika ada El, ada Allah di situ, berarti Allah yang menyertai manusia, dia harus berbentuk manusia juga. Itulah Yesus, makanya namakan Immanuel, bahwa dia Allah yang hadir bagi manusia dalam rupa manusia. Sehingga dia pun, kata Alkitab, turut merasakan penderitaan manusia. Itu sebabnya kata kitab Ibrani, dia sanggup melawan itu. Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup melawan dosa. Maka kita pun pasti sanggup melawan itu di dalam Kristus. Kita sanggup menanggung segala persoalan kita di dalam Kristus. Karena dia di dalam kita yang telah menjadi serupa dengan kita. Dia telah mengalami penderitaan kita. Maka dia bisa menyelesaikan masalah kita. Berarti jangan pernah jauh-jauh dari yang namanya Immanuel. Daripada penyertaan Allah. Loh, Allah menyertai. Kitanya pasif, diam terus gitu. Kan menyertai itu artinya sambil jalan gitu loh. Artinya kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita baik-baik saja. Justru bahaya kalau kita nggak ada di situ. Kan menyertai berarti kan itu ada sesuatu tindakan aktif. Kita nggak jadi Kristen-Kristenan, tapi Kristen beneran. Maka kita aman. Menjelang 2024, wah nanti mulai para analis mulai memprediksi, apalagi setelah Pilpres apa yang akan terjadi. Tapi kita ingat, sampai 2023 kita masih ada. Kita baik-baik saja, keluarga kita lihat apa yang terjadi pada kita.
itu Immanuel. Karena Immanuel. Maka Allah yang sama dulu, sekarang, hari ini, 2024 juga dong, dia tetap Immanuel. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita angkat satu pujian. Haleluya.